وهدايته وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Yang lalu kita sampai kepada uqbatul awarid al-arba'ah. Itu ketika terjadi kekhawatiran soal rezeki, maka tawakal itu sebagai solusinya. Kemudian tafwid itu ketika terjadi kekhawatiran tentang amal, apakah amal ini diterima atau ditolak Tuhan, ya, mengingat bahwa aku tengok-tengok amalku pun tidaknya paten-paten kali, ini kayak mana, tak datang kegelisahan di hati, maka tafwid, serahkan itu semua kepada Allah. Ketika nuzulis syada'id, muncul atau terjadi segala macam kesulitan-kesulitan hidup, maka solusinya adalah sabar. Ketika terjadi qada Allah, ketentuan Allah, maka solusinya adalah ridho. Itulah kesimpulan yang lalu. Jadi fa akhadha fi qat'i hadhil aqabah biiznillah taala. Singkat ceritanya, ini kan masih muqaddimah ini. Singkat ceritanya, maka ia pun mulailah dalam memutuskan menempuh bukit ini, awarid ini, dengan izin Allah Ta'ala selesai. Wa husni ta'yidih, dan bagus pemeliharaan atau pertolongan Allah. Falamma faragha min qat'iha, maka tatkala selesai ia dalam memutuskannya, maksudnya menempuhnya, mendaki bukit awarid itu sehingga sampai ke tujuan, tercapailah apa yang dimaksud. Mampu dia sabar saat datang segala kesulitan hidup, mampu dia ridho ketika terjadinya qada dalam segala urusan rezeki, sanggup dia tawakal kepada Allah. Kekhawatiran akan amal diterima atau ditolak, dia mampu tafwid kepada Allah, menyerahkan kepada Allah. Nah, sangguplah, selesailah ini. Karena ini semua ganggu ini. Urusan rezeki ganggu. Cemana mau sembahyang khusyuk di kepala, besok makan apa? Nah, itu ganggu itu. Jadi kalau tawakalnya nggak kuat, baru dapat gambaran di perusahaan akan ada perampingan pegawai mengingat imbas dari COVID-19. Kemungkinan hampir separuh akan di PHK. Dengar itu aja, begitu cerita sama istri, kayak mana ya Dik, dengar kabar perusahaan kita tempat abang kerja nih separuh mau di PHK karena perusahaan nggak bisa produksi dengan baik, imbas dari COVID-19.
akan diberhentikan separuh pegawainya. Ya bang, kalau itu nanti ke abang kayak mana nih bang? Makanya ini anak sekolah ini lagi apanya bang? Ini bang, mau ini bang. Ya kayak mana bang? Itu istri gitu. Nah, tapi dapat istri yang tadi, yang mampu memutuskan akobah tadi. Alah udah nggak usah pikirin. Rezeki sudah diatur Allah Ta'ala kok. Yang mana bagian awak tak akan pindah ke orang lain, yang mana punya orang lain tak akan pindah ke awak. Udah, yang penting kalau kena PHK. Yang penting kamu nggak males-males, cari kerja yang lain. Nah, ya kan penghasilannya berkurang lah dek, nanti ngasih belanja nggak apa-apa. Sekarang ngatur belanja kan aku, bukan apa. Oh. Istri mantap kan? Hah? Baru istri mantap. Ah itu istri mantap. Cuman hari aman hidup apa ya? Yang penting bang dalam hidup nih bang, yang perlu awak jaga ibadah tuh bang, mantapkan sama Allah. Usahanya pun mantap, doanya mantap, berserah diri kepada Allah mantap. 3-4 itu aja lah bang. Ibadah mantap, usaha maksimal, berdoa pun maksimal, menyerahkan semuanya kepada Allah maksimal, totalitas. Jangan abang sangkut-sangkutkan lagi di kepala abang, lepaskan semua udah. Segigi apapun kita bang, kalau tidak ada dalam catatan ilmu Allah Ta'ala bang, ta'ana itu udah selesai bang semuanya. Kita tinggal menjalani hidup aja bang. Yang penting abang jangan disalahkan Allah karena abang malas berusaha. Itu aja lah. Nah, udah aman bang, sibuk. Aku aja pun aman kok, masa abang tak aman? Kok gimana selain itu? Kepingin nggak dapat istri ini? Ingin ya. Mas Said, mana Mas Said? Carikan yang kayak gitu. Punya kawan nggak dicariin. Jadi falamma faragha min qat'iha, begitu selesai ia menempuh itu, wa'ada ila qasdil ibadah. Beban yang selama ini menghimpit di kepalanya lepas semuanya. Tawakalnya udah jalan, apalagi tafidnya sudah, sabarnya sudah, ridho dengan qadha pun sudah. Udah, beban itu sudah lewat. Wah, yang tadinya dunia ini nampak sempit kecil, nampak luas balik. Terbuka jalan, balik ke tujuan hidup. Apa tujuan hidup? Nah, ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sudah selesai. Beban yang selama ini menghimpit sudah aku selesaikan semua. Dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Sekarang mulai balik dia, mengarah. Hatinya mengarah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tapi faidan tiba-tiba an-nafsu fa'irah dhaifah kaslah la tanshad wala tamba'is li khairin kama yahiqu wa yanbaghi. Ternyata nafsu fa'irah, loyo dia, enggak gemar dia, enggak semangat dia, dhaifah, lemah, kasla, malas, la tanshad, enggak rajin, wala tamba'is, tidak tidak bergegas gitu. Tidak ada birahi, tidak ada keinginan, tidak bergegas, tidak birahi kepada kebaikan. Nengok kebaikan itu nggak ada seleranya, nggak ada seleranya. Maunya nengok kebaikan itu kayak jantan nengok betina tuh, wah langsung ngejar gitu. Begitulah maunya nafsu itu kepada kebaikan. Tapi ini nggak loyo dia, nggak ada seleranya nengok kebaikan.
kama yahiqu sebagaimana yang seharusnya, wa yambaghi dan sogianya. Wa innama mailuha dan sesungguhnya kecenderungan nafsu abadan selama-lamanya ila ghaflatin kepada ghaflah, kelalaian. Maunya nafsu itu yang lalai-lalai aja, yang enjoy aja. Itu ibadah, wah, enggak nyambung. Wada'atin, dah itu ya, ninggalkan ibadah lah. Warahatin, maunya istirahat saja. Wabatolah itu nganggur, nggak usah ibadah, bermalas-malasan. Bahkan ila syarrin kepada kejahatan, wafudulin dan kepada kesia-siaan, wabaliyatin dan kepada bala yang bisa mendatangkan bala, wajahalatin dan kepada kebodohan, kejahilan. Itulah kecenderungan dia. Semana ini, makanya nafsu itu kendaraan kita. Tanpa dia kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan ibadah. Karena dia sebagai kendaraan loyo. Mesinnya nggak ngecas. Jadi gimana ini? Fahtaja ma'aha hahuna, maka berhajatlah bersamanya, bersama nafsu itu, ma'aha hahuna ketika ini, ila sa'iqin yasuquha, kepada pembimbing yang membawa dia, ilal khair, kepada kebaikan, wa ta'ah dan kepada ketaatan, wa yunsituha lahu dan merajinkan dia untuk melakukan kebaikan dan ketaatan itu. Nah, ini mesti ada ini. Mesti ada yang mendorong dia ini, saik. Mesti ada yang jadi daya tolak, daya dorong yang cukup kuat ini. Mesti, kalau enggak kendaraan tak jalan. Nah, ini kayak mana ini? Wajazirun dan butuh kepada jazir. Jazir itu apa namanya? Yang mencemeti. Yang yazjuruha, yang mencambuk dia anisyarri, daripada kejahatan, supaya jangan gemar dia kepada kejahatan, wal maksiyah dan kepada kemaksiatan, wa yafturuha anhu dan supaya dia futur, melemahkan nafsu itu daripada kejahatan tadi. Wa huwa raja wal khauf, apa itu? Yaitu harap akan janji Allah berupa ridhonya, berupa surganya, dan khauf, takut dengan murkanya Allah, beserta dengan azab neraka yang dijanjikannya. Nah, inilah yang dorongnya. Nafsu yang malas-malas tuh, yang loyo, gemarnya kepada kejahatan, gemarnya kepada kemaksiatan. Nah, itu perlu dicambuk. Pakai cambuk apa? Khauf. Dan perlu saik itu disugesti, ditarghib. Apa pentarghibnya? Dengan dia roja. Coba sesering mungkin dibaca ayat-ayat Quran mengenai janji-janji Allah kepada mereka yang beriman, yang beramal soleh. Apa janji Tuhan di situ? Oh, Allah akan ridho kepadanya. Allah akan menjanjikan dia ke dalam surga yang begini. Tentu dengan kenikmatan mala ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, indahnya suara surga itu. Belum pernah dilihat oleh mata bagaimana indahnya surga itu, wala khatara ala qalbil bashar, bahkan belum pernah terlintas dalam hati dan pikiran manusia. Kita boleh berhayal tentang indahnya surga itu, seindah mungkin dari apa yang pernah kita hayalkan. Tapi yang pasti surga jauh dari apa yang kita hayalkan keindahannya. Ingat itu. Biar apa kita ingat itu? Biar semangat muncul. Nafsu yang loyo supaya semangat, supaya bergairah dia untuk melakukan ibadah. Perlu ada
daya tarik. Nah ini mau ini, beginilah, nggak semangat dia. Memang begitu. Nafsu kita itu masih kayak anak kecil. Anak kecil itu kan kalau nggak ada balennya, upahnya, nggak semangat dia. Ya mak, belikan dulu mak, lupa tadi beli gula lah ya Allah. Nggak bisa lah kita ini masak kalau nggak ada gula, nggak enak nanti. Ada baliknya mak, ada berapa goceng, semangat itu. Ada baliknya mak, kau sih balik-balik aja katanya. Nggak ada itu uang pas itu, loyo dia. Loyo, nggak ada baliknya loyo dia. Ada balik mak, ada berapa mak, goceng, semangat itu. Jadi nafsu kita masih kayak anak kecil tuh lah. Mesti ada daya tarik tuh, saik. Ada saik tuh daya tarik. Ya masih begitu, macam mana lagi? Kelas imannya masih kelas iman itu. Masih dihadapkan dengan itu, ya udahlah, kau boleh buat. Ya sugesti lah. Kemudian perlu dicambuk dengan khauf. Kalau kau malas-malas ibadah, kau tinggalkan ibadah, nanti di akhirat ditimbang amalmu, berat kejahatan, dosa dan berkebaikan, tempatmu neraka hawiyah. Ada ancaman situ. Ngeri loh azab Allah Ta'ala. Dahsyat. Bacakan ayat Al-Quran terkait dengan azab neraka. Supaya muncul rasa takut untuk enggan melakukan ibadah. Ya kalau nggak ibadah aku mau apa aku hidup ini? Macam mana aku ini? Macam mana? Mati aku nanti kayak mana? Umur tak tentu-tentu. Gitu sudah mulai datang itu, berkecamuk dalam jiwanya. Rasa takut ini terus dipelihara, terus hantamkan ke hati. Karena kalau nggak digitukan, nafsu ini tak mau bergerak dia. Ibarat binatang binal, tak mau di jalan. Itu kalau tukang pedati, yang penarik itu kan hewan itu, bawa barang, beban, gerobak. Pasti tukang apanya ada cambuknya itu. Kalau udah agak malas, tidak kuat kali memang, tapi pahamlah itu. Cambuk aku ini, jalan ya, begitu. Nafsu itu masih digitui, perlu. Maka tadabbur ayat itu penting, sangatlah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapa mereka tidak mentadabburkan Al-Qur'an? Tadabbur. Jangan cuma dibaca, coba direnungkan ayat-ayat. Enggak tahu artinya, sekarang gampang kok tahu arti kamu. Terjemah ada banyak. Sikit-sikit kadang-kadang dikasih angka-angka kecil, catatan di bawah. Apa maksudnya gitu ya, ada. Kalau mau apakan lagi, tafsir lah. Ada tafsir yang bahasa Indonesia, ada. Ya cari. Berapa duitnya Ustaz? Kalau untuk surga masa pakai tanya duitnya berapa? Mana mas saya? Beli kereta nggak nanya berapa harganya. Tahu-tahu lunas saja 3 tahun. Masa beli untuk surga nanya, beli kitab. Sampai berapa itu Ustadz harganya? Nggak jual mobil lah, nggak sampai jual rumah lah. Ya mahal dikit, namanya terjemah. Ini segini kitab Arabnya. Ini kalau diterjemahkan ini bisa 4 kali ini nih. Makanya lebih mahal terjemah. Ya wajar lah. Ya kalau nggak mau terjemah ya tafsir Arabnya sekalian. Nggak bisa bacanya, ya udah terjemahnya lah. Tadabbur ayat. Ya pinomat lah terjemah Quran. Tengok, ya Allah, segininya ya siksaan neraka itu ya.
bagi orang yang maksiat, bagi orang yang malas-malasan ibadah. Ya Allah, kalau sampai aku masuk kayak gini, kayak mana ini Allah? Terus tadabbur terus, renungkan terus, sampai bergetar hati itu, sampai ada rasa takut, sampai akhirnya tercambuk hati itu. Nggak bisa main-main apa ini. Ya kalau umurku masih panjang, kalau umurku pendek, mati aku. Selama ini aku masih banyak leha-leha, belum serius kali ibadah. Kapan lagi waktunya? Nggak ada cerita. Tapi masih muda. Mati muda banyak kok orang. Nggak mesti harus nunggu tua mati itu. Yang muda-muda banyak mati kok. Ayo kayak mana ini? Datang menggigil, ketakutan. Akhirnya mau ibadah. Jadi mudah ibadah tuh. Memang begitu. Kayak anak-anak itu juga. Ada baliknya mak? Ada. Kau sih balik-balik aja kau. Tadi pagi udah tanya balik, udah ada. Ini balik lagi. Setiap mak suruh nak balik saja kau. Diam dia. Apa lagi? Tali pinggang mau kok? Enggak mak pikir itu. Gitu. Mesti digituin kadang-kadang. Perlu dicambuk. Perlu dibujuk, pakai itu tadi. Pahala, surga, gitu. Itu membujuknya itu. Buat semangat dia, memotivasi. Kalau dimotivasi nggak mau juga, ancamkan dengan cambukan tadi. Begitulah nafsu itu. Mbak mau dia. Farroja'u fi 'azimi sawabillahi subhanahu wa ta'ala. Maka roja itu adalah berharap tentang besarnya pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ma wa'ada min anwa'il karamah, dan bagusnya apa yang telah dijanjikan Allah dari berbagai macam karomah atau kemuliaan. Ingat situ. Apa enggak kepingin kau mendapatkan apa yang dijanjikan Allah? Kepingin? Ya kalau kepingin mana bisa kau santai-santai kayak gini. Untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah di akhirat itu sama seperti mendapatkan apa yang dijanjikan Allah di dunia. Mana ada orang duduk santai malas-malasan tiba-tiba datang duit dari langit, ciu datang ke kantong kau, mana ada? Kalaupun ada kayak gitu, itu di luar dari adat yang diberlakukan Allah. Tidak ada. Orang malas rezekinya pun payah, nggak ada cerita kok. Maka rajin kok. Begitu juga ketika kau ingin balasan besarnya pahala di sisi Allah, ingin mendapatkan surga terbaik, berbagai macam kemuliaan-kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, apalagi? Bergegas kau. Jangan malas-malas kau lagi untuk ibadah kepada Allah. Gitu. Agak garang awak sikit sama diri sendiri, Mas Said. Ayo ngaji, apalagi? Malas-malasan nonton TV pula kau lagi. Mati kau besok nanti, apa ilmu yang bisa kau dapat? Ayo, matikan TV kau itu. Cepat, berangkat kau ke masjid. Ngaji nih malam Sabtu. Wah, gitu. Iya, mesti gitu kita sama nafsu. Enggak ada itu nafsu itu. Ibarat gini, ini koreng ini. Bengkak kaki itu. Kayak bara gitu. Bengkak nonjol, pergilah ke dokter. Dok, saya mau berobat, tapi jangan disentuh-sentuh ini ya. Disuntik nggak apa-apa lah. Dikasih resep, aku beli, aku beli. Makan obat maulah aku nggak apa-apa. Tapi ini jangan ya, jangan disentuh. Kata dokter, nggak bisa lah Pak, ini obat dimakan juga, suntik disuntikkan juga, tapi tentang yang ini dikeluarkan nanahnya ini. Kalau enggak nanti ya Bapak nggak bisa tidur, denyut terus. Keluarkan nanahnya, dibelah ini keluarkan nanahnya, baru kita obati. Kita apalah segala macam supaya jangan infeksi segala macam. Obat dimakan juga, suntik dibikin juga, gitu. Oh enggak lah katanya. Ya udahlah, cari dokter lain katanya. Jadi jangan dimanja-manja.
Jangan dimanja-manja itu penyakitnya. Tahanlah sakit. Wah, jeritlah. Jerit apa nggak apa-apa. Jerit. Gigit ini gigit. Nah, supaya jangan kuat kali suara tuh. Nah, gigit. Nah, jeritlah. Tapi digigit. Wah, nggak apa-apa. Terus dokternya kerja terus. Nah, sebentar tuhnya sakit. Tapi kok dia keluarkan nanahnya segala macam, dia bersihkan segala macam. Nah, udah enak dia. Dah, gimana? Besok datang lagi ya. Datang. Gimana Pak? Masih denyut? Udah enggak dok. Iyalah, nanahnya mesti keluari. Kalau enggak ya denyut aja dia. Bikin denyut tuh nanah tuh enggak keluar dia. Nah, makanya bersih-bersihkan. Kalau enggak tambah besar nanti, tambah banyak nanti apanya, menyebar nanahnya itu, nanti banyak dia lebar. Nah, jadi jangan disayang-sayang. Nafsu pun gitu juga, jangan sayang-sayang. Ditawarkan kepada dia, oh enggak kau surga Allah, oh enggak kau ini, enggak kan, indah. Jadi apa mau kau? Ini mau kau? Nah gitu. Neraka mau kau? Nah begitu. Ya Sulaiman. Jadi gitu. Tawarkan dulu surga. Rojak tuh kasih sama dia. Enggak tertarik dia dengan rojak tuh. Kasih hope. Nah, jadi jangan biarkan dia dalam kemalasan. Nah, cambuk dia dengan cemeti rasa takut. Nah, kalau rojak itu berharap akan besarnya pahala daripada Allah. Dan bagus apa yang dijanjikan Allah. Kalau wa'ad itu janji baik, kalau wa'id janji azab, itu wa'id namanya. Kalau wa'ad janji surga dan kebaikan Allah. Jadi wa husni ma wa'ada min anwa'id karamah, dan bagus apa yang telah dijanjikan Allah dari berbagai macam kemuliaan. Wa tazakkuri dzalik, dan mengingat yang demikian itu sa'iqun yasuquha, itu yang mengingatkan dia kepada itu, itulah yang menarik, sebagai tarikan yang menarik dia, fayab'atsuha, dan membangkitkan dia ala ta'ah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yuharrikuha, dan menggerakkan dia si nafsu itu, lizalik, bagi yang demikian itu. Wa yunasyituha, dan yang merajinkan dia, menggemarkan dia. Akhirnya nafsu pun semangatlah, karena pastinya dia juga menginginkan sesuatu yang menyenangkan di hari esok. Wal khauf, adapun khauf, rasa takut itu yaitu takut min alimi iqabillahi azza wa jalla. Takut dengan dahsyatnya siksaan Allah azza wa jalla di neraka itu. Wa su'ubati, dan sulitnya ma au'ada, apa yang telah dijanjikan Allah min anwa'il uqubah, dari berbagai banyak siksaan-siksaan, wal ihanah, dan penghinaan jazirun. Nah, itu yang menggetarkan dia, yazjuruha, menggetarkan dia anil maksiyah, daripada melakukan perbuatan maksiat. Jadi ada rasa takut ketika dibikin maksiat. Ini janji Allah ndak tanggung-tanggung ini, kalau sampai terbikin aku ini ngeri nih, azab Allah tuh ngeri, sesulit-sulit penderitaan kesiksaan di dunia dibandingkan dengan apa yang akan diberlakukan Allah nanti pada hari kiamat sama aku. Dari akibat dosa-dosa yang aku lakukan, wah ini nggak tertanggung aku ini. Udah, kalau gitu segera taubat, segera taubat kepada Allah. Wa yujannibuha, dan menjauhkan dia si nafsu, wa yafturuha, dan yang melemahkan nafsu anzadik, daripada yang demikian itu. Jadi itu perlu direnungkan juga tentang khauf roja. Seimbang ini, seimbang. Jadi diibaratkan khauf dan roja ini untuk seorang hamba itu mencapai makom yang tinggi di hadirat Allah. Khauf dan roja itu diibaratkan seperti kalau burung, ya dua sayapnya.
sayap burung itu nggak boleh ada berat sebelah. Kalau satu bagus, satu patah sayapnya, apa sayap lah ya, sayapnya. Coba dia terbang, cuman terbangnya nggak bisa tinggi dia, turun balik, tup jatuh. Saat terbang, tup jatuh. Kenapa bisa kayak gitu? Ya satu patah sayapnya, jadi nggak ada kekuatan dia lagi untuk bisa terbang tinggi. Oh, gitu juga lah kita. Kalau patah satu sayap khaufnya, rojak saja nggak bisa terbang itu, nggak sampai kita makom yang tinggi itu nggak tercapai kita, jatuh lagi. Asal mau naik, jatuh lagi, begitulah kita. Nah, jadi harus seimbang, khauf dan rojak itu harus seimbang. Nah, jangan harap saja, nggak ada rasa takutnya, harap. Nanti kalau begitu dia lebih banyak enjoynya, amannya. Kok kayak gitu Bapak ibadah itu masih salah. Lah udahlah, Allah Ta'ala kan maha pengasih, penyayang, pemurah. Allah nggak payahnya Allah kalau memasukkan aku ke surganya, nambah satu orang aja kok ke surga, nggak payah lah sama Tuhan. Nah, jadi nggak enteng kalau besaran rojak daripada khauf, anggap enteng dia. Nah, semua dientengkan, kayaknya gampang semua. Nah, tapi kalau khauf baru muncul takut, wah serba ketakutan. Kalau seandainya azab yang diberlakukan Allah seperti dijelaskan dalam neraka ini terjadi, ini kayak mana ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sementara aku ibadahku masih seperti ini, umurku masih nggak tahu ke depan sampai berapa lama. Kalau ini kayak mananya aku ini, ya Allah, ya Allah, takut. Jangan biarkan turun nyuruk ke bawah, jangan. Bahaya, nanti timbul keputusasaan. Udahlah, terserah Allah aja lah. Nah, putus asa itu nggak boleh. Nah, maka munculkan di situ harap. Ketika kuat khaufnya nggak seimbang dengan harapnya dinaikkan, khaufnya supaya seimbang dengan ini. Nah, gitu. Mana yang lebih tinggi, khaufnya lebih tinggi, rasa takutnya, sehingga kekhawatirannya sangat tinggi. Oke, kalau gitu baguskan, beratkan timbangan rojaknya supaya seimbang dia. Seimbang, harus begitu. Jangan juga harap lebih tinggi dari takut. Nah, nanti aman-aman aja dia. Yang gini-gini, Allah kan maha pengasih penyayang, nggak payah sama Tuhan. Nah, gitu. Jadi harap dia terlalu tinggi juga nggak boleh. Nanti dalam jiwanya merasa aman aja, nggak apa-apa, nggak ada takutnya. Nah, itu pun nggak boleh. Jadi harus sayapnya itu seimbang, nggak boleh ada yang patah satu. Patah sayap kanan, terbangnya nggak sempurna. Patah sayap kiri, terbangnya juga nggak sempurna. Baru sempurna terbangnya kalau seimbang dia. Naik ke layang-layang pun kalau berat sebelah kayak mana? Gede-gede gitu. Asal ditarik, sambil ngeper dia tuh gini, tahu-tahu nyangkut pohon kelapa. Nggak mau terbang bagus. Coba kalau sayapnya kanan kiri seimbang, begitu ditarik, gini dia, nggak gede-gede, nggak gitu. Coba sama saya. Dulu masih anak-anak hobi main layang-layang, nggak? Hobi ya. Betul yang paling bilang nih. Iya. Kalau seimbang dia ditarik, ulur lagi, sap, kira-kira 6 aja tuh, tarik lagi, gitu lagi, naik layang-layang kan, malam nggak panik naik kan, nengoknya aja. Gitulah makom kita itu kalau mau tinggi di hadirat Allah harus seimbang. Waktu diulur dia, baru tarik, gitu. Jadi kalau seimbang khauf dan rojak tuh nariknya enak dia, nggak lebih berat sebelah. Tapi kalau khaufnya lebih berat ditarik ke sana, harapnya lebih kuat ditarik cek kemarin dia, nggak mau stabil gini dia. Burung pun gitu, coba burung patah sayapnya, coba berusaha dia mau terbang, rendah, nggak bisa tinggi dia, itu pun terjatuh. Kenapa kok kayak gitu terbang burung tuh?
patah sapu sayap. Nah, nggak mau naik dia. Makanya kita nggak naik-naik makom kita di hadirat Allah. Kenapa? Itu tadi khauf dan rojaknya nggak seimbang. Iya. Apa? Itu. Oh teh. Teh. Kalau teh tangan apa? Maaf, Bre. Dia yang buat tadi. Nah, dah ini. Maaf, Bre. Ini apa teh? Tunggu teh. Ini sini nggak ada banyak. Saya nampak. Teh. Nanti. Sudah sini dulu. Gini, yang diperintahkan sepasang, amar ma'ruf nahi munkar. Dalam beramar ma'ruf ya lembut lah. Masa ngajak orang marah-marah? Mana mau orang datang? Kami himbau kepada bapak gitu. Kayak ini jemaah tabligh. Lembut. Mana ada jamaah tabligh datang? Bapak mau sembahyang apa enggak? Udah tahan sama neraka. Mana ada yang mau datang kayak gitu. Tapi kalau nahi mungkar, itu kan kita berhadapan dengan kemungkaran. Orang yang mungkar itu kalau disuruh berhenti atas kemungkarannya, ngelawan itu. Mana ada? Saudara-saudara sekalian yang berjudi, dimohon supaya menghentikan perbuatan judi. Apa pula kau? Nah, gitu. Oh iya Pak, kami berhenti Pak. Ih enak kali kalau kayak gitu nahi mungkar. Sedap lah. Kayaknya semua awak pun berani kayak gitu. Nah. Coba datangin preman-preman tuh. Lagi tengen orang tuh minum. Sulaiman berani. Preman-preman, apa pula kalian main keyboard malam-malam sampai jam berapa nih? Berhenti. Terus, oh iya pak, gitu. Oh sedap kali kalau melarang bisa kayak gitu. Diajaknya berantem. Nah, jadi di sini perlu ada ketegasan. Nah, ketegasan menghadapi kemungkaran itu perlu ada ketegasan. Nah, jadi terbawa akhirnya kita yang biasa setiap saat berhadapan dengan nahi mungkar tadi, dengan kemungkaran-kemungkaran, sehingga terbawa. Ya wajar kalau dia seperti itu, mesti tegas, karena ini berhadapan dengan seperti itu. Jadi terakhir image yang muncul, wah sian itu kalau ngajar keras sekali ya. Sebetulnya imbas dari karena dia berhadapan dengan seperti itu. Coba dia berhadapan sama orang baik-baik, datanglah tamu baik-baik. Habib, gini nih. Oh, ternyata Habib nggak seperti yang kita kira ya. Subhanallah ramahnya, baiknya, penghormatan dia kepada tamu. Subhanallah, awak nggak ada apa-apanya, amalnya pun seujung kukunya nggak ada, ilmu kita seujung kukunya nggak ada, tapi dia menghormati awak. Kayak macam ustadz awak dibikinnya di rumahnya. Masya Allah, nggak nyangka ya kok gitu. Ya tentu dia akan bersikap begitu karena yang dihadapinya orang baik. Masa sama orang baik dia bilang, abang kau datang ke rumahku, mana mungkin. Coba gini, ada maling masuk ke rumah. Apa kita bilang? Mau apa ke rumahku? No maling, gitu. Dongoknya itu kalau itu. Hei, mau apa kau? Masuk ke rumah orang nggak assalamualaikum tapi masuk. Mau apa kau? Mau maling kau? Nah, begitulah ngadapi maling. Nah, melawan dia, maling ketawa. Mbak datang sekampung. Nah, kan begitu. Mana ada maling?
Mana lembut-lembut pula apa yang maling. Mesti keras. Gitu. Jadi itulah irama. Jadi kalau lagu dangdut ya iramanya dangdut. Kalau lagu keroncong ya iramanya keroncong. Kalau lagu rock ya iramanya rock. Baru sejalan dia. Menghadapi orang yang keras untuk demi melumpuhkan dia atas kemaksiatannya harus dengan jalan tegas, ya kita tegas. Kita mau amar ma'ruf, mau nahi mungkar, awak datangilah mereka yang sedang berjudi. Bapak-bapak, tolong ya, jangan lagi bikin judi, ini merusak generasi yang akan datang. Bapak kan jadi contoh untuk anak bapak. Udahlah kau susah-susah pulang kau. Ya gitu pun jadi. Mana nahi mungkar itu kayak gitu. Nah, jadi harus disesuaikan. Memang yang kita hadapi gitu, ya harus seperti itu. Tapi coba kalau yang baik-baik, kita tuh kan dengan cara yang baik-baik juga. Nah, kira-kira seperti itu. Begini, itu ayat memang ceritanya cerita khauf. Kalau cerita roja mungkin di ayat yang berbeda lagi. Ada pun orang yang beriman yang melakukan ini, maka bagi mereka surga yang begini. Misalnya gitu. Itu rojanya. Itu rojanya. Tadi memang cerita khaufnya. Makanya memahami Al-Quran itu jangan dari satu sisi, dari segala sisi. Kalau dari satu sisi aja ya kejebak kita. Akhirnya ujung-ujungnya nanti terkesan kita menyalahkan. Macam nahi mungkar tadi lah, menyalahkan kepada yang nahi mungkar. Karena selama ini mungkin dia memahami berdakwah itu hanya amar ma'rufnya, tidak dari sisi nahi mungkarnya. Sehingga ketika ada orang yang bangkit untuk nahi mungkar, dianggap itu radikal, itu terlalu keras. Ya coba kita lihat Nabi Muhammad itu macam mana. Nabi itu selembut-lembutnya manusia. Tapi Nabi juga kalau sudah marah, ketika urusan Allah, agama Allah dinistakan, dihina, kalau pribadinya Nabi pemaaf, nggak balas Nabi. Berapa banyak yang menghinakan Nabi, ya udah dimaafkan Nabi. Tapi jangan menyangkut soal agama. Itu Nabi marah. Loh, kalau Nabi sudah marah, itu diriwayatkan sahabat tuh nggak berani natap wajah Nabi begini, tunduk gitu. Nampak gagah garang Nabi itu, merah muka Nabi itu kalau udah marah. Tapi marah untuk urusan apa? Ketika agama itu dihinakan, bukan ketika dirinya dihinakan. Kalau diri kita dihinakan marah, tapi kalau agama dihinakan biasa-biasa aja. Terbalik, kalau Nabi dirinya dihinakan dimaafin, Nabi gak balas. Kemaafan, hati Nabi itu luas untuk memaafkan kesalahan orang. Tapi jangan coba-coba agama dihinakan. Wah, itu Nabi marah. Begitu juga lah memahami khauf dan roja ini. Satu ketika ayat itu bercerita tentang khauf, ya. Tapi ada ayat yang berbeda di surah dan ayat yang berbeda juga menceritakan tentang roja. Ya, contoh sederhana aja, misalnya
Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, dia adalah hidupnya mendapatkan keridhaan Allah. Ini apa nih? Roja. Nah, supaya termotivasi dia untuk kalau gitu aku harus banyak beramal soleh lah, supaya berat timbangan amal kebaikanku, sehingga aku dalam hidup yang mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah dari ridho, apa yang nggak dikasihnya tentang surganya. Sebaliknya wa amma man haffat mawazinu fa ummu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, berarti dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, maka tempatnya neraka hawiyah. Ini apa ini? Nah, supaya muncul rasa takut dia, sehingga dihentikannya dosa. Karena itu membebani timbangan kejahatannya, kemudian diperbanyaknya amal soleh supaya menambah-nambah timbangan amal kebaikannya. Dengan itu harapannya nanti dia tempatnya dijauhkan Allah dari apa yang diancamkan Allah dari neraka hawiyah itu, insyaallah. Ya. Iya. Belum. Semua itu ada tangga-tangganya, ada tahapan-tahapannya. Ini tahapan nafsunya masih sebegitu. Kalau mau ditarikkan ke atas, nanti jatuh dia. Cup, belum bisa. Masih seperti itu, masih nafsunya itu masih kayak anak-anak tuh. Perlu diancam, ditakut-takuti, masih perlu disugesti dengan ini, dengan duit, dengan ini, masih seperti itu. Jadi orang yang anak-anak masih seperti itu, tiba-tiba kita cerita ikhlas, cerita ini, nggak nyambung sama dia, nggak nyambung. Jadi ya kita kondisikan nafsu kita itu sebagaimana kondisinya. Jadi memang masih sebegitulah makom dia. Ya, terus yang penting prosesnya jalan, jangan stuck jalan di tempat apa namanya, stagnan. Nggak jalan-jalan, masih situ aja, bolak-balik disemprit, harusnya udah lari kan, dia situ aja. Orang tak kemana-mana, dia masih tegak saja situ. Jadi biar pelan, tapi prosesnya jalan, bertahap. Kalau dalam kitab hikam yang tempoh hari kita baca, itu memang sudah makomnya udah lebih tinggi dia. Sehingga kalau kau beramal masih karena ingin surganya Allah, seandainya Allah tidak menjanjikan surga bagimu, lalu kau berhentikah amalmu kepada Allah? Lalu di mana rasa syukurmu atas karunia nikmat yang selama ini Allah berikan kepadamu? Begitu. Ini kan setelah memang dilaluinya. Mesti harus dijanjikan surga dulu, sehingga kau mau melakukan amal. Lalu kalau Allah tidak menjanjikan surga, siapa yang beramal soleh, udah Allah suka, tapi nggak dikasih surga. Lalu kau berhenti beramal? Enggak. Tidak ya Rob. Aku beramal bukan karena surgamu ya Rob. Aku beramal asal pokoknya kau ridho sama aku. Ridhomu itu sudah cukup bagiku. Hasbi Allah. Cukuplah hanya engkau. Cukuplah hanya Allah untukku. Cukuplah untukku hanya Allah. Asal Allah ridho sama aku, udah nggak usah kasih surga pun nggak apa-apa. Andai Allah tidak menjanjikan surga juga nggak apa-apa, asal Allah ridho sama aku. Tapi aku yakin apa yang telah difirmankan Allah, bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan dikasih surga. Tapi bukan karena janji surga Allah itu yang mendorong aku untuk aku melakukan amal, enggak. Nah, itu kan makomnya udah lebih tinggi lagi. Ini belum sampai ke makom ini. Makanya
perlu lagi dicambuk, disugesti. Cambuknya itu dengan khauf, sugestinya itu dengan roja. Fahadhihi aqabatul bawa'is. Maka ini disebut dengan aqabah bawa'is. Aqabah itu bukit bawa'is. Apa itu bawa'is? Yaitu yang membangkitkan hati, membangkitkan nafsu untuk bergegas melakukan berbagai macam amal soleh dan meninggalkan segala macam bentuk-bentuk kemaksiatan. Itu bawa'is. Ini orientasinya masih nafsu. Nafsu. Istaqbalathu hahuna, maka berhadaplah kepada dia ketika ini, di sini. Apa itu? Uqbatul bawa'is tadi. Fahtaja ila qat'iha, maka berhajatlah ia untuk memutuskannya, untuk menjalaninya. Bihazainil mazkura ini, dengan dua ini yang disebutkan itu. Apa itu? Ya, khauf dan roja tadi. Fa akhadha fiha, maka mulailah ia padanya. Bi husni taufiqillahi azza wa jalla. Dan mulailah ditempuhnya itu dengan bagusnya taufik pertolongan Allah azza wa jalla. Fa qata'aha, maka dia pun bisa berhasil menempuhnya. Selesailah itu. Falamma faragha minha, begitu selesai ia daripada yang tadi, ukbah awaik tadi, bawa'is ya, bawa'is, raja'a ilal iqbal alal ibadah. Kembalilah ia untuk menghadapkan dirinya melakukan ibadah kepada Allah. Falam yaro aiqan atiqan, tapi tidak ia melihat asik, enggak asik hatinya. Wala saghil, tidak pula sibuk hati kepada ibadah itu. Wa wajada ba'isan wada'iyan, dan ia mendapati ada yang ba'is, ada yang membangkitkannya, wada'iyan, ada yang mengajaknya. Fanasyita fil ibadah, maka ia pun rajin dalam melakukan ibadah. Fa aqamaha, lalu ia pun menegakkan ibadah itu. Wa anaqaha bitamami syauq, kemudian pun dia menjalankan ibadah itu dengan kesempurnaan kerinduan, syauq, rindu, warraghbah, dan sempurna keinginan. Fa'adamaha, maka ia pun mendawamkannya, senantiasakannya. Fanazara, maka dia pun melihat, yang tadinya aku malas-malas nafsu, gak ada gemarnya untuk melakukan kebaikan, cenderungnya selalu kepada kemaksiatan. Sekarang kok udah berubah ya? Nengok ketaatan itu kok semangat aja. Nengok dosa itu kok benci aja. Kok gampang gitu. Dulu sulit kali aku untuk mencapai ini. Kok ini kok gampang kali. Apa berarti dia sudah sampai ke makom itu? Kehadiran Allah? Belum. Jangan tertipu. Sebagian orang tertipu. Begitu sudah semangat mau ibadah aja, rindu, nikmat ibadah tuh, berzikir, bangun malam jam 3, sholat tahajud, nikmat aja sholat tahajud, ibadah tuh semangat aja, nggak ada malas-malasnya. Zikir nyambung, hati tuh bergetar. Ya Allah, enaknya yang ibadah ini kepadamu ya Allah, nikmat kali kurasa ya Allah. Gak mau berhenti aku ya Allah ketika merasakan nikmatnya ibadah kepadamu ini ya Rabb. Lalu apa itu berarti sudah sampai dia ke makom yang dituju? Jangan, itu terjebak dia. Jangan, nanti jangan kayak tau apa, anak-anak disuruh beli gula maknya, ada topeng monyet. Terduduk dia di depan topeng monyet tuh, lupa dia, suruh maknya beli gula. Maknya nunggu juga, mana lah si ucoknya. Tidak pula balik-balik, beli gula aja, bukannya banyak-banyak macamnya. Cari, mana si ucok? Oh wak, tuh di topeng monyet tuh, betul, tetonggok situ dia, lupa dia. Ini pun gitu juga.
terasa nikmat, asyik ibadah, itu bisa jadi topeng monyet itu. Belum sampai, belum. Jadi kalau kita asyik di situ terus nggak menaikkan tingkatan, ya sampai di situlah kita perjuangan kita. Kalau belum sampai, belum sampai. Jadi panasito fil ibadah fa aqamaha wa naqaha bi tamami syauq war raghbah fa adamaha. Lalu didawamkannya lah. Panadharan lalu meliti, kok sesuatu yang biasa nafsu diajak ibadah ngelawan, ini kok nggak ngelawan? Kok malas semangat dorong aja dia. Ada apa ini ya? Perlu dicurigai juga ini. Ada apa? Kalau memang motivasinya karena ingin Allah, udah masih baik lah itu. Ini takutnya bukan itu, ini ada apa ini? Ada udang dibalik peyek nih kayaknya. Memang murni karena Allah nih, atau jangan-jangan ada muatan-muatan lain ini? Perlu dicurigai. Hati kita tuh tiba-tiba berubah, itu perlu dicurigai. Berubahnya itu memang yang berubah yang elok, dorongannya yang elok, atau dorongannya ada sesuatu yang lain yang sifatnya masih dunia. Perlu diperhatikan ya. Jadi panazara ditelitinya. Faizan ternyata annahu tabdu li hadhihi al-ibadah al-azimah allati ihtamala fiha kulla zalika afatani azimatani wa huma ar-riya wal ujub. Allah. Maka ternyata nyatalah bagi ibadah yang luar biasa besar ini, yang ia dapat menanggungnya, yang ia menanggung pada ibadah itu, setiap yang demikian itu, betapapun sulitnya kok jadi ringan ibadah tuh. Ini apa ini? Oh, rupanya yang menanggung dia sehingga dia mampu menghadapi berbagai macam kesulitan ibadah tuh, rupanya ada dua bahaya besar. Apa itu? Keduanya itu adalah riya dan ujub. Oh, ini yang memotivasi dia sehingga dia semangat melakukan ibadah sama Allah. Rupanya karena riya. Awak pikir karena dorongan daripada Allah Ta'ala sehingga aku bisa semangat melakukan ibadah ini. Rupanya nafsu. Allah ya Karim. Apa itu? Bentuknya riya, bentuknya ujub. Ingin dipuji orang. Ya Allah. Ujub, merasa heran dia atas apa yang dirasakan. Dulu aku ibadah payah kali nikmat. Sekarang kok asal ibadah terasa nikmat aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang begitu menusuk ke hati sampai netes air mata tuh dalam berzikir sama Allah Ta'ala. Bisa kayak gitu. Sekarang kok nggak bisa. Dulu nggak bisa. Sekarang kok bisa. Apa ini yang memotivasi aku? Rupanya riya dan ujub. Allah, sia-sialah. Jadi artinya jangan pernah kita berhenti mentok di satu titik. Jalan terus. Titik yang kita berhenti itu sebenarnya itu menunjukkan kita belum sampai di situ. Belum sampai untuk ke atas. Sebatas itulah kita. Terus tingkatkan, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Sampai Allah menilai kita. Ini layak mau ku kasih ini, layak mau ku kasih ini. Itu terserah Allah lah. Seginilah dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna
واقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.